Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan tugas kelima dari mata kuliah pengembangan prasarana wilayah dan perkotaan, yaitu mereview dua video webinar saya Ogir Safin dengan NPM 221221052. Dan saya bawakan adalah pengembangan infrastruktur transportasi dan problematikanya di Indonesia. Untuk bahan yang pertama adalah mengenai pemindahan kota. Jadi menurut Profesor Tubagus, sistem transportasi di Bangkok saat ini sudah lebih maju jika dibandingkan dengan kondisi di Jakarta, baik dari itu segi efisiensi dan efektivitasnya dan juga kualitas dari moda transportasi yang ada di sana. Nah, berikut ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan bagaimana sistem transportasi di Bangkok itu lebih maju dibandingkan dengan di Jakarta, yaitu satu, konstruksi infrastrukturnya seperti jembatan dan jalan, terutama jalan tol itu dibuat dengan dimensi yang besar, itu lebar. Kemudian adanya bus yang merupakan transportasi yang dijalankan dengan frekuensi yang cukup tinggi. Itu di sana itu bus itu datang ke setiap haltenya itu setiap 3-5 menit. Jadi sangat tinggi jika dibandingkan dengan frekuensi busway yang saat ini berjalan di Jakarta. Kemudian ada Skyline ya, transportasi massal yang berada di atas itu yang menunjang pergerakan massal di kota Bangkok. Kemudian juga ada di underground mass rapid transport di bawah tanah yang sudah sangat maju, yang dapat mengantarkan penumpang itu ribuan bahkan mungkin jutaan masyarakat setiap harinya ke seluruh pelosok di kota Bangkok. Dan terakhir adanya transportasi kereta api yang terhubung dengan bandara. Nah, kemacetan akan tetapi masih ada terjadi, tetapi itu hanya terjadi di lokasi-lokasi yang belum dilayani oleh moda-moda transportasi yang kelima di atas tadi disebutkan. Nah, apabila Profesor Bagus berpendapat ya, apabila di sebuah kota metropolitan yang sudah sangat padat, yang sudah berkembang, kemudian penerapan moda-moda transportasi sudah lengkap, bisa dibilang seperti yang disebutkan di atas tadi, akan tetapi masih terjadi kemacetan, maka tidak lain atau tidak ada lagi alternatif lagi yang bisa diterapkan kecuali dengan memindahkan kota tersebut ke lokasi lain. Nah, seperti yang sekarang ini sedang kita rencanakan, ibu kota Indonesia akan dipindahkan ke Pulau Kalimantan ya. Nah, ibu kota negara baru. Pemindahan ibu kota ke lokasi baru itu pernah dilakukan oleh Malaysia dengan memindahkan ibu kotanya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Kemudian Myanmar juga yang memindahkan ibu kotanya dari Yangon ke Nay Pidau. Kemudian Korea Selatan dari kota Seoul ke Sejong City. Yang keempat ini dari ibu kota di satu negara di Afrika yaitu Nigeria yang pindah dari Lagos ke Abuja. Dan terakhir, salah satu contohnya Sri Lanka, di mana negara ini memindahkan ibu kotanya dari Colombo ke kota Jayawara Dinapura Kote. Materi yang kedua adalah transportasi dan perkembangannya di Kabupaten Sidoarjo. Materi ini dibawakan oleh Dr. Muhammad Bahrul Amig, Sarjana Sosial MM. Beliau adalah Kadis Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. Jadi permasalahan transportasi di Kabupaten Sidoarjo itu secara umum adalah
pertumbuhan infrastruktur yang ada saat ini tidak seimbang dengan semakin pesatnya pertumbuhan jumlah kendaraan, sehingga memperburuk kondisi transportasi di Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu, sangat diperlukan sekali rencana pengembangan moda angkutan umum menuju angkutan massal yang dibutuhkan pada masa yang akan datang, terutama untuk mendukung kota metropolitan Sidoarjo. Sedangkan permasalahan transportasi perkotaan adalah kurangnya fasilitas angkutan umum. Jadi angkutan bus maupun mikrolet saat ini memiliki rute yang berhimpitan dengan rencana pengembangan angkutan massal. Pak Kadis Perhubungan berpendapat bahwa di Kabupaten Sidoarjo ini harus segera dilakukan review kebijakan-kebijakan pengembangan sarana dan prasarana, terutama sarana prasarana transportasi. Mengenai arah kebijakan pengembangan transportasi di perkotaan di Kabupaten Sidoarjo ada sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah sistem transportasi perkotaan harus terus disempurnakan dan didukung oleh peningkatan sumber daya manusia. Kemudian transportasi perkotaan harus dapat mengembangkan angkutan massal yang cepat, aman, nyaman, sehingga pengguna jasa tertarik dan kemacetan akan dapat dihindari. Kemudian pengembangan transportasi perkotaan yang diarahkan pada terwujudnya sistem transportasi nasional dalam mendukung perekonomian wilayah. Dan yang terakhir, transportasi penumpang dan barang perkotaan dikembangkan selaras dinamika pembangunan. Saat ini beberapa kegiatan yang telah dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo adalah identifikasi lokasi, itu dengan melakukan FS atau feasibility study, studi kelayakan, kemudian melakukan detail engineering design untuk area angkutan barang di Kabupaten Sidoarjo. Kemudian pengaturan lalu lintas terkait manajemen dan rekayasa kegiatan. Kemudian optimalisasi kinerja ruas Jalan Pahlawan. Ini adalah satu jalan di Kabupaten Sidoarjo. Kemudian kajian teknis operasional angkutan penyeberangan di Jabon. Kajian teknis operasional angkutan sekolah gratis pada Dishub Kabupaten Sidoarjo. Kajian rencana pengembangan dan revitalisasi angkutan umum. Identifikasi penentuan lokasi rest area kendaraan angkutan barang di Kabupaten Sidoarjo. Materi yang ketiga adalah tantangan industri kereta api di Indonesia yang dibawakan oleh Febri Panduwijaya. Beliau adalah Senior Manager Pengembangan Produk dan Teknologi PT Inka. PT Inka ini merupakan sebuah BUMN yang berdiri pada tanggal 18 Mei 1981. Pada saat ini jumlah karyawannya adalah sekitar 1.600 orang, mempunyai pabrik yang berlokasi di Madiun dan Banyuwangi. Jadi bisnis perusahaan ini mempunyai 3 bisnis utama. Yang satu adalah rolling stock dan manufaktur transportasi. Yang kedua retrofit, midlife overhaul. Yang ketiga engineering, konsultan, trading, EPC, dan maintenance. Visi dari PT Inka adalah menjadi perusahaan kelas dunia yang unggul di bidang perkeretaapian dan transportasi perkotaan di Indonesia. Misinya adalah menciptakan solusi terpadu untuk transportasi kereta api dan perkotaan dengan keunggulan kompetitif bisnis dan teknologi produk. Yang kedua, meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri atau disebut dengan TKDN dan penguatan piramida industri perkeretaapian. Memperluas pasar baik dalam negeri maupun luar negeri dan memperbanyak spektrum produk. Kemudian yang terakhir, memperkuat kompetensi sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi serta pengelolaan sumber daya manusia yang baik dan terpercaya. Tantangan dan kendala dari pengembangan industri perkeretaapian di Indonesia adalah satu, ketidakpastian order, di mana saat ini produk-produk itu sangat tergantung terhadap anggaran belanja negara. Yang kedua, produk-produk dibuat sesuai dengan pesanan sehingga bersifat kostum. Kendalanya akan terjadi apabila terlalu banyak kostum, perubahan-perubahan yang akhirnya akan menghambat proses produksi.